Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul alokasi biaya Departemen Pendukung. Berikut nama-nama kelompok dari kelompok 6, ada Elsa Lupita Bukit dan Yukvira Ananta Hardianti. Baiklah, lanjut ke slide berikutnya. Di bab 1 ada pendahuluan, latar belakang. Alokasi biaya merupakan biaya-biaya yang memberikan manfaat bersama yang terjadi ketika sumber daya yang sama digunakan dalam keluaran dua atau lebih jasa atau produk, kelompok pelanggan, aktivitas, dan divisi disebut sebagai biaya bersama. Baik, Mbak Yupira. Perusahaan biasanya membedakan antara departemen operasi atau produksi, atau yang disebut operating department, dan departemen pendukung atau supporting department. Lalu proses alokasi biaya, departemen pendukung ke departemen produksi, selanjutnya ke akhir dari dialokasikan ke produk atau jasa yang dihasilkan. Gambaran umum pada alokasi biaya. Yang pertama, terdapat sekilas tentang alokasi biaya. Biaya-biaya yang memberikan manfaat bersama yang terjadi ketika sumber daya yang sama digunakan dalam keluaran dua atau lebih jasa atau produk disebut sebagai biaya bersama. Lalu ada jenis-jenis departemen, yaitu departemen produksi dan departemen pendukung. Selanjutnya, Mbak Yukvira. Selanjutnya, Mbak. Tujuan alokasi. Beberapa tujuan penting berhubungan dengan alokasi biaya departemen pendukung ke departemen produksi, dan akhirnya ke produk tertentu. Yang pertama, untuk menghasilkan satu kesepakatan harga yang menguntungkan. Yang kedua, untuk menghitung profitabilitas lini produk. Yang ketiga, untuk memprediksi pengaruh ekonomi dari perencanaan dan pengendalian. Yang keempat, untuk menilai persediaan. Dan yang terakhir, untuk memotivasi para manajer. Biaya yang akurat adalah hal yang penting untuk menentukan laba. Alokasi dapat digunakan untuk memotivasi para manajer. Selanjutnya, mengalokasi biaya suatu departemen ke departemen lainnya. Yang pertama ada tarif pembebanan tunggal. Misalnya pada perusahaan mengembangkan departemen fotokopi sendiri untuk melayani 3 departemen produksinya, yaitu audit, pajak, dan konsultan manajemen sistem atau yang disebut dengan MAS. Biaya departemen fotokopi termasuk biaya tetap sebesar $0,023 per lembar fotokopi atau kertas dan tinta. Nah, berikut ada estimasi penggunaan dalam kertas di ketiga produksi tersebut. Selanjutnya, jika tarif pembebanan tunggal digunakan, biaya tetap sebesar $26.190 akan digunakan dengan estimasi biaya variabel sebesar $6.210. Bisa dikalikan 270.000 dikali $0,023. Total biaya sebesar $32.400 dibagi dengan estimasi jumlah lembar yang difotokopi. Jumlah yang dibebankan ke departemen produksi merupakan suatu fungsi jumlah lembar yang difotokopi. Jadi anggapannya penggunaan aktual adalah sebagai departemen audit 92.000 halaman, departemen pajak 65.000 halaman, dan MAS 115.000 halaman. Penggunaan tarif tunggal mengakibatkan biaya tetap diberlakukan seakan-akan biaya tersebut merupakan biaya variabel. Yang kedua ada tarif pembebanan ganda. Biaya variabel departemen pendukung naik sesuai tingkat kenaikan jasa. Biaya jasa tetap dapat dianggap sebagai kapasitas. Mereka dikeluarkan untuk menyediakan kapasitas
yang diperlukan untuk mengirim unit jasa yang dibutuhkan oleh Departemen Produksi. Yang ketiga, penggunaan yang dianggarkan versus penggunaan aktual. Untuk perhitungan harga pokok produk, alokasi dilakukan pada awal tahun dengan dasar penggunaan yang dianggarkan sehingga tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu dapat dihitung. Akan tetapi, jika tujuannya adalah evaluasi kinerja, alokasi dilakukan pada akhir periode dan didasarkan pada penggunaan aktual. Nah, pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yukvira. Pada Mbak Yukvira, saya persilakan. Baik, selanjutnya untuk memilih metode alokasi biaya Departemen Pendukung. Ini terdapat adanya 3 metode. Yang pertama itu adalah metode alokasi langsung. Ini adalah metode yang paling sederhana dan yang paling langsung untuk mengalokasikan biaya dari Departemen Pendukung. Biaya jasa variabel dialokasikan secara langsung ke Departemen Produksi sesuai proporsi penggunaan jasa dari departemen tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua ada metode alokasi berurutan. Untuk metode alokasi berurutan ini, dia mirip dengan metode yang ketiga, yaitu metode alokasi yang timbal balik, tetapi untuk metode alokasi berurutan atau bertahap, itu mengakui adanya interaksi antar departemen pendukung. Tetapi bedanya dengan metode alokasi yang timbal balik ini, kalau metode alokasi berurutan ini, dia tidak sepenuhnya mengakui interaksi antar departemen pendukung. Alokasi biaya dilakukan dengan cara menurun, mengikuti prosedur ranking yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, ini ada metode alokasi timbal balik. Metode alokasi timbal balik mirip dengan yang tadi sebelumnya, yaitu mengakui semua antar interaksi departemen pendukung. Yaitu dia sudah seluruhnya ya, beda dengan yang tadi. Dalam metode timbal balik, pemakaian suatu departemen pendukung oleh departemen menentukannya biaya total tiap departemen pendukung. Yang biaya totalnya itu mencerminkan interaksi antar departemen pendukung. Kemudian, biaya total departemen pendukung yang baru tersebut dialokasikan ke departemen produksi. Tadi kita udah bahas dari awal ya kan, yang pertama itu ada 3 urutannya. Yang pertama, itu dari departemen pendukung ke departemen produksi, dan yang terakhir itu adalah dalam outputnya itu adalah produk atau jasa. Nah, dalam metode ini, itu memperhitungkan semua interaksi antar dari departemen pendukung. Selanjutnya, biaya total departemen pendukung itu adalah biaya total sama dengan biaya langsung plus biaya yang dialokasikan. Yang kedua itu adalah alokasi ke departemen produksi. Itu adalah setelah biaya total tiap departemen pendukung diketahui, barulah dialokasikan ke departemen produksi atau urutan yang kedua. Yaitu dapat dilakukan, baru dapat dilakukan. Selanjutnya untuk alokasi ini berdasarkan pada proporsi output yang digunakan tiap departemen produksi. Untuk perbandingan ketiga metode ini, karena metode alokasi dapat mempengaruhi tanggung jawab manajer atas biaya, akuntan harus memahami dari berbagai konsekuensi yang ditimbulkan oleh penggunaan metode yang berbeda dan memiliki alasan tepat bagi pilihan yang akan dibuatnya. Selanjutnya, tarif overhead departemen dan perhitungan biaya produk. Tarif biaya overhead dihitung dengan menambahkan biaya pendukung yang dialokasikan ke biaya overhead yang secara langsung dapat ditelusuri pada departemen produksi dan membaginya dengan beberapa ukuran aktivitas, seperti jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Dengan begitu, biaya produksi per unit itu dapat ditentukan. Selanjutnya ada alokasi biaya patungan atau joint product, adalah 2 atau lebih produk yang diproduksi secara simultan dengan proses yang sama hingga pada titik pemisahan. Titik pemisahan atau split off adalah titik yang produksi patungannya menjadi terpisah dan bisa diidentifikasi. Untuk produk patungan itu menghasilkan output yang terdiri atas 2 atau lebih produk yang diproduksi secara simultan. Intinya dia itu lebih dari 1 ya. Selanjutnya untuk produk sampingan atau byproducts itu memiliki nilai penjualan yang relatif kurang signifikan sehingga tidak dimasukkan ke dalam biaya produk patungan. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan ini adalah departemen pendukung merupakan salah satu departemen yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Untuk departemen pendukung itu melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan produksi atau jasa dari perusahaan yang bersangkutan secara tidak langsung dalam proses pembebanan biaya produk atau jasa.
biaya departemen pendukung tidak akan dibebankan ke produk, tetapi biaya departemen pendukung harus dialokasikan terlebih dahulu ke departemen produksi, yaitu urutannya yang kedua. Lalu untuk dalam memilih dasar pengalokasiannya, biaya departemen pendukung berbagai usaha harus dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab yang sesuai atau penggerak biaya. Untuk menggunakan faktor penyebab akan menghasilkan biaya produk yang lebih akurat, dan manajer dapat mengontrol konsumsi jasa pendukung secara lebih baik. Nah, jadi yang terpenting dari pembahasan ini adalah 3. Yang pertama itu adalah departemen pendukung akan mengalokasikan ke departemen produk, dan departemen produk akan menghasilkan dari produknya seperti jasa atau barang. Baik, sekian presentasi dari saya, Yukvira Ananta Hardianti dan Elsa Alvita Bukit. Terima kasih atas perhatiannya, mohon bimbingan dan sarannya.